Iya, suara saya jelas nggak? Kedengar, kedengar. Coba halo Suara halo. saya jelas nggak Bu Yeti? Jelas, jelas, jelas. Nah, Atau pakai itu, ya di pakai situ aja. mikrofon. Silakan. Untuk mejanya, makanannya ditaruh dulu di situ. Silakan. Mejanya yang diisi yang depan dulu ya. Pelan. Membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jangan lupa nanti pas masuk tuh salam dulu, sapa dulu anak-anak. Apa langsung di meja? Berdoa dulu, baru absen. Oh, sok salah. Poho. Gejul. Ya, saya lihat ini aja. Gas ya. Ini meja Bapak. Meja Bapak ini. Silakan diisi. Maju ke depan, Neng. Sok rarasaeun sok hayang melak cangkeng kieu ulah. Langsung aja ya. Bu Yati bisa dengar saya, Bu Yati? Bu Yati dengar saya? Dengar, 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 dengar. Suara saya jelas gak, Bu? Lumayan jelas. Kasih kode. Jelas, jelas. Bu Yati kasih kode. Jelas? Sip? Aman. Kurang mulainya Bu Yatinya. Kamera pas. Depan belakang. Depan belakang Bu Yati jelas kamera. Jelas. Aman. Depan belum, cuma satu. Cuma satu, belakang aja yang jelas. Depan belum ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang seriusnya. Serius. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, sehat semua? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa untuk keselamatan dan keberkahan. Siapa ketua kelasnya? Silakan untuk pimpin doa, silakan. Doa dalam hati mulai. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada sehat semua ya? Alhamdulillah. Sebelum dimulai, silakan berdiri dulu. Berdiri, ya. Dilihat ke bawah bangkunya. Di bawah bangkunya dilihat apa ada sampah. Kalau misalkan ada sampah, silakan dipungut dan ditaruh di tempat sampah di depan. Silakan diambil dulu. Ambil, ya. Silakan sampahnya diambil. Lalu taruh ke depan. Silakan. Sampahnya silakan ditaruh. Ya. Udah.
Silakan. Oke, udah rapi pakaiannya? Rapi ya, santai saja. Ada yang hari ini apa ya? Hari ini ada yang sakit nggak? Nggak ada. Udah pada sarapan? Udah ya. Manfaat sarapan. Nanti kita tubuhnya akan tahan terhadap penyakit ya, jangan sampai lemas pas pelajaran, lemas gitu ya. Tidak boleh ya, mudah-mudahan semua semangat ya. Oke, sebelum acara dimulai kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila. Ya, silakan. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila Dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju maju ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, anak-anak dipersilakan duduk kembali. Bapak akan mengecek kehadiran siswa ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua? Hadir, alhamdulillah ya. Semua hadir, mudah-mudahan kita dalam pembelajarannya nanti diberikan kelancaran ya. Maksud dan tujuan Bapak pada materi kali ini akan menyampaikan ya terkait dengan norma yang kemarin ini materi lanjutan ya, materi lanjutan. Kemarin kan sudah dibahas juga norma. Sekarang materi lanjutnya terkait dengan norma juga ya. Di antaranya ada kemarin teh norma yang sudah kemarin apa? Yang sudah dipelajari norma teh ada berapa? 4. Yang pertama norma agama, yang kedua norma susila, yang ketiga kesopanan, yang keempat norma hukum ya. Untuk materi saat ini mudah-mudahan dengan mempelajari materi ini kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa lebih tahu mana yang melanggar dan mana yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan. Baik ya. Oke, lanjut. Bapak nanti akan menampilkan di sini video ya yang kalian harus tonton. Nanti silahkan amati video tersebut dan nanti didiskusikan ya, diambil minimal 2 permasalahan atau pelanggaran ya. Nanti akan dibagi 2 kelompok. Sebelumnya kita tonton terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu Yati. Gimana, sudah mulai tadi?
Pak Rizwan belum masuk ya? WA Bu, ditelepon Bu. Kecelakaan lalu lintas kerap diawali dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan. Berbagai tindak pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi di jalan raya, baik dari kalangan pengguna kendaraan roda 2 maupun para pengemudi kendaraan roda 4 atau bus dan juga para pejalan kaki. Para pengguna roda 2 misalnya nekat melaju di jalan raya tanpa menggunakan helm standar nasional Indonesia. Kebiasaan menerobos lampu merah, pelanggar garis marka di lampu merah, nekat melawan arus, memutar sembarangan di tempat terlarang, naik ke trotoar di saat terjadi kemacetan, dan nekat menyeberang jalan menggunakan jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki. Masih banyak pula pengendara kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan lajur kiri dan zigzag di sela-sela kendaraan lain, serta nekat pompong-pompas dengan masuk ke jalur busway. Ketentuan penyerangan lampu utama di siang hari juga masih banyak yang melanggarnya. Dalam keseharian pun masih banyak dijumpai kendaraan roda 2 yang berboncengan lebih dari 2 orang dan membawa beban melebihi kapasitas. Dari kalangan pengguna kendaraan roda 4, masih banyak dijumpai pengendara yang tidak memakai sabuk pengaman, nekat masuk jalur busway, melanggar garis marka saat berhenti di traffic light, kemudian memutar sembarangan di tempat yang dilarang, dan berusaha memotong kendaraan lain di depannya dari jalur kiri ketika terjadi antrian pada saat macet maupun memasuki pintu jalan tol. Banyak pula melintas pada sisi bahu jalan dan pada saat berhenti maupun memarkir kendaraan masih ada yang mengabaikan lampu-lampu dilarang berhenti maupun dilarang parkir. Penggunaan kendaraan roda 4 dan lebih masih banyak juga yang terlihat melebihi batas kapasitas daya angkut kendaraannya. Dari kalangan pengemudi angkutan umum juga kerap melakukan pelanggaran perjalanan jalan, selalu mendahului saling serobot di jalan, serta menaikkan atau menurunkan penumpang di sembarang tempat. Kecenderungan lainnya adalah mengabaikan emisi gas buang kendaraan yang dikemudikannya, sehingga menambah pencemaran udara di jalan raya lewat asap knalpot yang terlihat hitam pekat dan mengganggu pengendara lainnya. Di beberapa wilayah juga masih terdapat kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum. Sementara dari segi berjalan kaki, masih ada yang menyeberang tidak di tempat yang sudah ditentukan dan sudah disediakan, serta masih banyak yang menimpa kendaraan umum di sembarang tempat. Dan ketika menggunakan fasilitas kendaraan umum, tidak memperhatikan keselamatan dengan bergelantungan di pintu kendaraan umum. Beberapa pihak juga terlihat masih mengabaikan penggunaan jalan sebagaimana fungsinya dan dapat menyebabkan kemacetan, seperti penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, tanpa memperhatikan situasi kondisi lalu lintas jalan yang digunakan. Dan keberadaan pasar tumpah yang berakibat kemacetan juga masih banyak terlihat. Tindakan pelanggaran lalu lintas dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Karena itu, marilah kita budayakan tertib berlalu lintas di jalan agar terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Oke, baik ya. Sudah nontonnya? Tepuk tangan dulu. Iya, terima kasih.
Dari penayangan video tersebut ya, kalian bisa melihat banyak pelanggaran ya yang barusan terjadi dalam video. Pelanggaran apa aja? Silahkan. Menyeberang sembarangan. Terus apa lagi? Muatan terlalu berlebihan. Tadi tidak memakai helm. Ayo bisa menambahkan lagi yang tadi ditonton, kan banyak itu pelanggaran-pelanggarannya. Nah, tidak mematuhi rambu lalu lintas itu ya. Itu ada aturan, dan itu yang dikatakan, yang kita akan pelajari itu adalah norma. Jadi kalian bisa nanti setelah Bapak kasih tugas dari tayangan berikut, kalian rumuskan, silahkan pelanggaran apa saja, minimal 2 ya. Bapak kasih waktunya 15 menit ya untuk diskusi. Nanti Bapak bagi 2 kelompok, kalian silahkan diskusi minimal 2 pelanggaran ya, yang diambil nanti dipresentasikan ke depan ya. Paham? Paham. Silakan untuk merubah posisi supaya diskusinya lebih enak. Silakan. Untuk LKPD-nya udah? Ya, silakan bisa ditulis, dituangkan. LKPD. Boleh ditulis di bagian belakang ya. Pertama nama kelompok. Dibalik aja kursinya. Yuk, boleh di sini biar terlihat oleh kamera. Itu ada ya LKPD-nya udah. Kalian silakan diskusikan dari hasil tayangan video yang kalian barusan tonton ya. Pelanggaran-pelanggaran itu silakan. Pak, saya mau 5 permasalahan. Bagus ya, minimal 2. Silakan. Kalau ada permasalahan boleh ditanyakan ya. Kalau tidak dipahami atau tidak dimengerti boleh ditanyakan Bapak ya. Silakan diskusikan. Jangan lupa untuk kelompok-kelompoknya ditulis ya. Misalkan kalau ini kelompok A, yang ini sebelah sini kelompok B, ditulis dulu dan nanti ditulis nama-nama anggotanya. Silakan. Masih panjang waktunya 15 menit. Apakah tayangannya kurang jelas? Mau diputar ulang apa gimana? Jelas ya?
Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan ya. Silakan. Waktunya masih lama, 15 menit. Kesempatan untuk diskusi. Nggak paham? Apa? Ah? Ayo boleh, sok bebas. Kagok tanggung. Sok misalkan kumaha? Sembarangan. Oh, ngagokan gitu. Oh, misalkan nyebrang sembarangan yang akhirnya akan menghalangi, bisa menghalangi ya, atau gitu ya, mengakibatkan bisa. Boleh ditulis. Jalan kaki, Jalan di bahu jalan. Pinggir jalan di trotoar ya. Akibatnya macet. Oh gitu. Boleh. Terus ayo silakan. Misalkan Neng nih punya pendapat lain, misalkan pengen ini, silakan sok. Oleh ketua boleh didiskusikan, ditulis. Ide apa lagi yang muncul? Betul. Dan orang ya seperti itu. Terus banyak ya, kayaknya harus 20 permasalahan ya. Pak, ada masalah nggak? Wah, mantep ini ya. Ya silakan punya ide apa lagi, Neng? Boleh ditambahin. Nggak apa-apa ya, sok. Terus berapa itu permasalahannya? Dua ya, boleh.
So, boleh ditambahkan lagi kalau misalkan kurang lengkap silahkan dilengkapi ya. Waktunya masih panjang ya, silahkan. Yuk. Tadi gini dalam kendaraan ada mobil roda 4 bis yang knalpotnya mengeluarkan asap. Nah, ya akibatnya kumaha itu ya. Ya silakan ditulis, tambahin lagi ya. Boleh ditambahin. Tadi video teh ada apa aja gini? Ada pejalan kaki, ngebul ya. Terus ada muatannya melebihi apa? Boleh ditulis lagi di situ. Kalau orang menyeberang jalan itu harus menggunakan apa? Zebra cross atau jembatan penyeberangan. Dalam video tadi ada nggak yang lewat di jalan sembarangan gitu? Ada, silakan ditulis ya, didiskusikan. Sok silakan kalau punya ide teman-temannya ditambahkan lagi. Ini nyampe, wah bagus banyak ya permasalahan. Berarti kalian menontonnya, mengamatinya bagus itu ya pengamatannya. Ya silahkan. Bisa? Bisa? Tinggal 5 menit lagi diskusinya. Silakan. Tinggal 5 menit lagi, masih ada waktu 5 menit ya.
Sudah? Sudah selesai belum? Masih. Silakan. Nanti kalau misalkan selesai, perwakilan kelompoknya bisa nanti siapa ya yang akan presentasi di depan, atau misalkan semua aja ke depan, ya seperti itu. Nanti yang membacakan siapa hasil diskusinya ya. Nanti tampil semua ke depan. Sudah? Bapak akan panggil yang pertama kelompok A terlebih dahulu. Silakan semua ke depan. Untuk mana yang mana? Ya, silakan kelompok A terlebih dahulu untuk presentasi. Silakan semua ke depan. Nanti siapa yang akan membacakan presentasi dari hasil pengamatan video yang sudah ditayangkan. Silakan di sini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pelanggaran lalu lintas. Yang kami dapat dari pelanggaran lalu lintas adalah yang pertama, tidak memakai helm. Akibat dari tidak memakai helm adalah menyebabkan kecelakaan, dan ketika kita kecelakaan, kepalanya akan terbentur. Apakah ada yang bertanya? Ada yang bertanya enggak? Silakan. Silakan. Nah, kalau mau bertanya silakan. Fungsi dari helm adalah melindungi kepala dan supaya tidak ditilang polisi, dan helm juga harus berstandar SNI. Wih, tepuk tangan. Luar biasa. Lanjut. Ada yang mau bertanya lagi silakan. Yang memberi tanggapan terhadap pelanggaran lalu lintas. Ya, silakan lanjut. Ada lagi. Ada pertanyaan terkait ini? Tanggapan? Tidak ada? Cukup? Cukup? Oke, tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, terima kasih untuk kelompok A. Silakan duduk kembali. Luar biasa sekali ya.
Yang selanjutnya yaitu presentasi dari kelompok B. Bapak persilakan untuk semua ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Tolong kursinya ya diperhatikan, ini temennya mau presentasi. Disimak, diperhatikan, nanti kalau seandainya ada tanggapan atau pertanyaan terkait permasalahan yang diambil oleh teman kalian, nanti silakan disampaikan. Yang pertama untuk presentasi silakan, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B. Saya Siti Mahira. Saya Bintang. Saya Hikmanullah. Saya Syifa Aulia. Kami di sini untuk mempresentasikan pelanggaran lalu lintas. Salah satunya yaitu bermuatan berlebihan dan menyeberang sembarangan. Yang pertama, akibat dari bermuatan berlebihan adalah bisa menyebabkan kecelakaan dan membahayakan pengguna jalan yang lain. Ya, apa diberi tanggapan terlebih dahulu? Silakan. Ada pertanyaan atau tanggapan? Ya, boleh. Muatan berlebihan. Akibat kalau muatan berlebihan. Ya. Akibat boleh. Bisa menimbulkan kecelakaan. Lanjut. Ada lagi enggak yang bertanya terkait dengan muatan berlebihan? Tidak ada. Lanjut. Yang permasalahan yang kedua. Yang kedua, menyeberang sembarangan. Menyeberang sembarangan bisa berakibat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, silakan. Ada tanggapan dari temennya bertanya terkait dengan menyeberang sembarangan. Ya. Harusnya menyeberang itu harus bagaimana? Menyeberang yang baik itu. Namanya apa? Zebra cross. Ada lagi kalau di daerah Jakarta itu ada apa namanya? Ini jalan, dia naik ke atas jalan, jembatan penyeberangan khusus pejalan kaki, itu di situ ada ya. Kalau ini kan yang diambil pelanggaran menyeberang sembarangan, jadi mobil sedang lewat dia nyebrang sembarangan seperti itu ya, bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Cukup? Oke, tepuk tangan. Alhamdulillah, bagus. Silakan kelompok B duduk, luar biasa sekali. Nah, dari contoh-contoh yang kalian diskusikan barusan, dari mulai ada pelanggaran tadi seperti contohnya menyeberang sembarangan, muatan melebihi kapasitas, dan ada lagi tadi terkait knalpot yang mengeluarkan asap seperti itu dan tidak menggunakan helm. Hal-hal seperti itu akan menimbulkan akan menimbulkan kecelakaan. Bisa diambil gak? Coba sebutkan di situ. Pelanggaran yang barusan itu termasuk pelanggaran apa dalam norma itu? Norma hukum. Karena kalau boleh disebutkan norma hukum itu apa? Norma hukum itu apa? Boleh? Silakan yang tahu norma hukum terkait dengan barusan dari hasil diskusi, ternyata banyak
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap lalu lintas itu masuk ke norma hukum ya. Apa norma hukum itu? Ya, silakan. Apa? Bebas. Kalau kita akan melanggar norma hukum atau aturan, apa yang terjadi? Akan terjadi masalah. Terus apa lagi? Kecelakaan. Terus apa lagi? Keributan. Terus ada lagi enggak? Yang rugi siapa? Diri sendiri dengan orang lain ya. Jadi balik lagi ke norma hukum. Apa pengertian norma hukum? Ya, yang dibuat oleh negara. Fungsi norma itu, aturan itu untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Supaya apa? Diadakannya ada aturan, ya. Ini ada aturan nih. Untuk apa? Supaya apa? Untuk supaya apa? Betul, silakan. Terus ada lagi. Untuk dipatuhi, boleh, bagus. Yo, silakan. Apalagi? Ya, norma hukum itu yang dibuat oleh negara. Ya, apalagi selain dari aturan-aturan tersebut, dari aturan lalu lintas, ada enggak di lingkungan kalian, di lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari? Ada contohnya? Yo, silakan sebutin. Ya. Di lingkungan masyarakat, silakan. Ya, nggak apa-apa, jangan takut salah. Ya. Pelanggaran di lingkungan kita, apalagi banyak anak SMP yang mengendarai atau membawa kendaraan. Kenapa? Belum cukup umur, belum berapa usianya harusnya? 17 tahun harus memiliki apa? SIM. Ya. Syarat punya SIM itu apa? Syaratnya. Mengemudi syaratnya adalah usia yang sudah 17 tahun. Ya. Anak SMP bawa motor. Pakai helm tidak? Tidak, ya. Itu tidak boleh, itu melanggar hukum. Ya, oke, lanjut. Bisa disimpulkan ada nilai penting norma teh diantaranya mati lampu ya. Mati lampu ya. Yang pertama menciptakan ketertiban dan keamanan bersama, itu nilai pentingnya. Aturan dibuat ya, untuk menciptakan ketertiban dan keamanan bersama, mencegah bentrokan ya. Terus manusia karena ada aturan, karena ada norma ya. Yang tadi coba siapa yang bisa menyebutkan? Ya tadi norma ada berapa?
4. Silakan yang pertama siapa? Norma agama, ada lagi. Norma kesopanan, kesusilaan, norma hukum ya. Coba contoh norma agama contohnya apa? Ya. Menjalankan sholat 5 waktu contohnya. Terus contoh norma kesusilaan. Siapa yang tahu contoh norma kesusilaan? Itu berasal dari hati nurani supaya manusia berbuat kebaikan. Ada lagi nggak norma kesopanan? Apa artinya? Silakan. Kesopanan merupakan norma yang bersumber pada budaya masyarakat. Budaya masyarakat. Contohnya apa? Contohnya norma kesopanan. Sopan santun dalam apa? Dalam berkata. Terus apa lagi? Contoh-contohnya aja sok sebutin. Norma kesopanan. Menghargai orang yang lebih tua. Ada pendapat lain terkait contoh norma kesopanan? Itu biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mau di luar, mau di rumah. Di rumah ada siapa? Ada orang tua yang patut dihormati. Sudah hormat ke orang tua? Sudah, ya. Terus yang selanjutnya norma hukum. Yo, siapa yang tahu norma hukum? Hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara. Nah, aturan yang dibuat oleh penguasa atau negara. Untuk apa? Supaya untuk cek tadi mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi bisa disimpulkan. Coba ada kesimpulannya enggak? Norma hukum itu apa? Norma itu apa? Tadi peraturan yang harus dipatuhi. Tadi yang dibuat untuk dipatuhi. Keamanan ya. Terus ya, boleh Bapak bacakan. Jadi norma itu adalah aturan yang dibuat untuk keamanan di masyarakat. Bisa terbayang nggak kalau misalkan nggak ada aturan? Contohnya bakal seperti apa negara kita kalau tidak ada aturan atau norma? Berantakan. Terus apa yang muncul nanti? Kekerasan. Bagus. Apalagi? Konflik, akan munculnya konflik ya, dari mulai ras, perbedaan ras. Kalau tidak ada norma itu kan bahaya-bahayanya ya. Paham? Oke. Yuk, Neng, silakan. Norma itu apa? Silakan. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat keluarga dan kelompok dalam masyarakat. Dalam masyarakat. Ya, itu kesimpulannya.
adalah norma itu yang dibuat, aturan yang dibuat atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok dalam masyarakat supaya terjalin, supaya negara ini aman dan tentram atau kehidupan masyarakat bisa aman dan tentram. Oke, paham sampai di sini? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Tidak. Boleh ya. Untuk selanjutnya, ya, setelah tadi mengamati diskusi, ada norma juga. Selanjutnya adalah silahkan ya, ada yang lupa tadi ya. Kalau bertutur kata dan bertindak tidak jujur itu masuk ke norma apa? Kesusilaan ya. Berbuat baik terhadap sesama manusia. Masuk ke norma apa? Kesusilaan. Nah, kalau ini misal warga menginap wajib lapor kepada pimpinan RT. Ada nggak RT di lingkungan kalian? Ada. Suka ada tamu? Suka ya. Gimana tamu itu harusnya? Tamu tersebut melaporkan diri kepada RT, misalkan mau berkunjung, mau menginap ke rumah warga ya. Terus nih kalau norma ini masuk kemana nih contohnya ya? Menghargai serta menghormati orang lain, tidak melakukan perzinahan di lingkungan masyarakat. Itu masuk ke norma apa? Perzinahan di lingkungan masyarakat. Ayo, norma agama, betul ya. Menjaga kebersihan rumah ibadah masing-masing yang ada di lingkungan masyarakat itu termasuk ke dalam norma agama ya. Coba siapa yang bisa ke depan terkait dengan norma agama, pengertian dari norma agama, silakan. Mau ke depan apa di situ? Silakan simpulkan untuk norma agama, pengertiannya disebutkan. Perintah dan larangan Tuhan suatu agama yang didapatkan melalui wahyu para nabinya. Tuh, itu salah satunya itu norma agama. Selanjutnya terkait dengan norma kesusilaan atau kesopanan. Ya, kesusilaan ya betul, kesusilaan atau susila. Silakan, Neng, pengertiannya. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia agar manusia selalu berbuat kebaikan dan tidak melakukan perbuatan yang bersalah. Tuh, itu terkait dengan norma kesusilaan.
silaan. Sekarang norma, silakan simpulkan atau pengertian yang apa, pengertian norma dari kesopanan. Ada? Silakan Neng, ya. Misalnya, perlakuan seorang anak terhadap orang tua dan tata cara berpakaian seorang perempuan di rumah saat keluar rumah. Seperti itu ya. Tidak ada hukumannya sebetulnya, cuman bakal terjadi pencelaan seperti itu, dikucilkan ya. Misalkan kalau seseorang tidak sopan, dia tidak ada hukumannya sebetulnya, tapi bakal ada perlakuan dikucilkan dari kelompoknya. Yang selanjutnya siapa yang tahu pengertian norma hukum? Ya, yang dibuat oleh negara atau ada tertentu. Nah, di sini kalau untuk aturan yang dibuat, ada bahasa aturan yang dibuat oleh adat tertentu. Itu kalau kalian boleh, kalau boleh tahu, bukan boleh tahu, maksudnya gini, kalau Bapak boleh jelaskan, norma hukum itu ada dua, yang tertulis dan tidak tertulis ya. Yang tertulis itu yang tadi yang dibuat oleh pemerintah dan jelas hukumannya dan sanksinya. Kalau yang tidak tertulis adalah hukum adat, biasanya berlakunya di masyarakat atau sekelompok masyarakat. Ada gak contohnya? Ada, silakan. Contohnya ada nggak? Kalau yang di masyarakat seperti apa? Coba. Kan tadi udah tahu peraturan pemerintah, mau ini seperti lalu lintas itu masuk aturan pemerintah ya. Kalau misalkan adat, ada nggak? Misalkan komoditas di sini seperti kalau kalian tahu ada di Kecamatan Cisolok Sukaresmi itu ada yang namanya orang Baduy. Dia memiliki aturan tersendiri, aturan adat. Contoh harus berpakaian warna hitam seperti itu. Sering nonton TV? Sering. Di TV ada apa terkait dengan adat? Pernah nggak nonton ada penjelajah yang ke kampung-kampung, ke Dayak? Pernah nonton? Orang Dayak gimana pakaiannya? Orang Dayak berpakaian nggak? Nah, adatnya seperti itu, tidak berpakaian ya. Cuman selai aja pakaiannya gitu, menutupi alat vitalnya seperti itu. Kalau di daerah mana yang tadi Baduy, Dayak itu Dayak, Baduy itu serba hitam. Dan kalau misalkan melakukan perjalanan itu tidak boleh memakai alas kaki ya. Bahasa Inggrisnya itu nyeker ya, terus nyeker. Baik, supaya tidak lemas, kayaknya kelihatannya udah mulai lemes-lemes dan ngantuk, kita coba berdiri ya. Kita akan coba supaya semangat lagi. Kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Bapak bilang selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau selamat sore berarti 3 kali. Kalau selamat malam, kan kalau malam tidak boleh berisik. Oke, siap? Siap? Nggak ada suaranya. Siap? Siap. Oke. Selamat pagi. Kurang kompak. Selamat pagi.
Kurang kompak. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore. Selamat malam. Ulang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Nah, itu ya. Ada yang mau senam nggak? Bapak akan putarkan di sini ya. Senam? Mere boleh. Ayo request pennya apa? Ajojing. Ajojing boleh. Tapi senam ya, ikuti ya tangannya ya. Ajojing. Lihat gerakannya. Kalian harus mengikuti gerakannya ya. Siap, 1. Yo, aduh, mati. Yo, ikuti. Ya. Ayo. Ikuti. Mutar. Terus. Ya. Terus. Ikuti. Oh. Terus. Ya, silakan. Supaya seger. Ikuti gerakannya. Ya. Asik. Ayo, silakan. Oke, cukup? Oke. Oke, siap. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa sekali. Ternyata bisa ini bergoyang ya. Alhamdulillah, ajojinya luar biasa sekali. Baik, silakan duduk kembali. Nah, jangan lupa ya. Setelah nanti ada penugasan ya buat kalian di rumah terkait dengan barusan hasil diskusi terkait norma hukum, diantaranya ada aturan lalu lintas ya. Silakan nanti di rumah kalian cari tahu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada di lingkungan masyarakat atau di lingkungan kalian ya di rumah. Nanti silakan dituliskan, baik mau menggunakan lembaran kertas, portofolio atau lembaran LKPD, silakan ya. Yang itu silakan nanti dibawa, diisi juga nanti untuk pembelajaran selanjutnya. Gimana untuk pelajaran hari ini? Ada pertanyaan nggak? Menyenangkan tidak? Menyenangkan ya. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Kalau misalkan menyenangkan, dan ada pesan-pesan nggak untuk kedepannya? Pak, pengen ini pelajarannya nanti mah harus pakai sound system yang gede misalkan, atau layar yang besar. Ada nggak permintaan itu? Enggak, cukup ya seperti ini juga ya. Alhamdulillah bisa dimengerti ya materinya ya. Bisa. Oke, baik. Sebelum pelajaran ini selesai, jangan lupa tadi tugasnya ya,
Ingat, tugasnya itu tadi apa? Menuliskan pelanggaran-pelanggaran yang ada di ya. Ingat, pelajaran yang sudah tolong dipelajari kembali di rumah. Ya, materi barusan jangan sampai lupa. Di rumah harus dipelajari. Oke. Sekarang silakan rapi-rapi. Jangan lupa alat tulis dan bukunya dimasukin tas. Oke. Setelah itu kita berdoa bersama. Untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Silakan. Kalau udah rapi. Baca doa dalam hati mulai. Berdoa selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, pesan dari Bapak setelah pulang dari sini, jangan lupa pelajaran yang hari ini kamu pelajari lagi di rumah dan ingat tugasnya untuk dikerjakan. Paham? Ya, baik. Untuk seperti biasa kursinya diangkat baru bisa, silakan pulang. Kursinya dinaikin ke atas meja. Buat besok rapi-rapi. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau pulang? Pulang atuh. Ya. Pareman heula ieu na. Karak arasup deui. Hoya ka dieu ngadahar seblak. Assalamualaikum. Salam. Kumaha Pak ya? Baru beres.